رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam senantiasa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mana bulan tersebut adalah bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ada di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini mengajarkan kita suatu pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya ialah puasa mengajarkan kita bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Dalam surat Wad-Duha, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi Muhammad daripada dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam menanamkan kepada kaum muslimin, menanamkan kepada diri kaum muslimin adalah menanamkan suatu prinsip dasar bagi kita. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya ialah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, orang-orang yang berpuasa itu rela dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa? Karena mereka meyakini ada kenikmatan yang lebih baik dan kenikmatan yang lebih kekal di akhirat nanti. Yang kedua, coba kita perhatikan juga orang-orang yang berpuasa. Bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu rela dia menderita di dunia ini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya di balik penderitaan itu ada hikmahnya dan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kaum muslimin, bahwasanya laparnya orang yang berpuasa dan hausnya orang yang berpuasa itu, maka akan adanya pintu surga yang sudah menanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan kebahagiaan dunia itu hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia ini merupakan suatu pendorong kita untuk selalu mengorbankan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, yang pertama, Abdurrahman bin Auf, ia rela mengorbankan hartanya, ia rela mengorbankan onta sebanyak 200 onta. Begitu juga dengan Utsman bin Affan,
dia rela mengorbankan hartanya untuk membeli perlengkapan perang sebanyak 30.000 pasukan. Begitu juga dengan Abu Bakar, ia rela mengorbankan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Mus'ab bin Umair. Ia rela meninggalkan kemewahan dan kenikmatan yang ia lebih memilih hidup miskin, hidup apa adanya bersama Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa timbul sebuah pertanyaan, apa yang menjadi pendorong mereka untuk melakukan hal tersebut? Salah satu pendorongnya ialah karena mereka semua meyakini bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau seorang muslim, seorang yang beriman meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka ia akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, jikalau seorang meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka ia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena dunia hanyalah wasilah untuk menuju kenikmatan akhirat. Yang kedua, jikalau seseorang meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka ia tidak akan terjebak dari kenikmatan-kenikmatan yang sesaat dan menipu. Dan yang ketiga, jikalau seorang meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia ini, maka semua bentuk perintah Allah ketika ia kerjakan maka akan terasa ringan. Dan yang keempat, jikalau seseorang meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka semua bentuk penderitaan ketika ia rasakan sebagai rasa kenikmatan. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah jikalau seorang meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia ini, maka ketika ia lelah dan letih dalam jalan Allah, maka akan terasa sebagai bunga-bunga perjuangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya ketika kita menanamkan keyakinan bahwasanya akhirat itu lebih baik di dunia ini, maka kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala balasan yang begitu luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mumpung ini bulan suci Ramadan, bulan yang Allah lipat gandakan pahala, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, hendaknya kita meningkatkan amal kita di bulan yang penuh berkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.